Om Swastiastu. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Agama Hindu. Di sebelah sini adalah profil saya. Perkenalkan, nama saya Karyangga Dwi Astra dengan NIM 220010177, Prodi Sistem Komputer dengan kelas AA 221. Teknologi, komunikasi, dan informasi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hubungan dan saling keterkaitan kebudayaan-kebudayaan di dunia saat ini sangat tinggi. Selain kemajuan teknologi dan informasi, hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan agama. Pendidikan agama di era modern perlu didukung inovasi-inovasi baru seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Inovasi-inovasi tersebut erat kaitannya dengan kreativitas dalam memahami substansi agama yang permanen dan subinformasi yang selalu berubah. Perkembangan teknologi dalam kehidupan agama Hindu pasti menimbulkan beberapa dampak, yaitu dampak positif. Penyebaran ajaran-ajaran agama Hindu bisa dilakukan dengan mudah melalui teknologi informasi. Dengan menggunakan teknologi informasi, bisa digunakan sebagai media komunikasi yang mudah bagi para umat seagama maupun berbeda agama. Bisa membentuk sumber daya manusia yang intensif karena umat secara tidak langsung memperoleh pengetahuan agama melalui penggunaan teknologi informasi. Dan dampak negatifnya, bila tidak berpedoman pada agama Hindu, maka akan terjadi penyalahgunaan terhadap perkembangan teknologi informasi. Melalui teknologi informasi, penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai tentang ajaran agama Hindu atau salah penafsiran akan lebih mudah tersebar. Tata krama dalam agama Hindu tidak sepenuhnya bisa dipermudah dengan menggunakan Triparamana adalah 3 kekuatan hidup untuk mengetahui dan meyakini sesuatu, yaitu yang pertama ada Bayu sebagai kekuatan nafas, lalu Sabda, kekuatan suara, dan terakhir ada ide, kekuatan pikiran. Ketiga Triparamana tersebut dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang paling sempurna untuk mengetahui hakikat kebenaran sesuatu, baik nyata maupun abstrak, yang dalam Widi Tattwa disebutkan Triparamana, Pratyaksa Pramana, Anumana Pramana, dan Agama Pramana atau Sabda Pramana. Dampak terhadap teknologi internet dan media sosial. Sebagai makhluk sosial, setiap orang ingin dihormati, disayangi, dikasihi, dan dicintai. Dengan cinta kasih, kita akan damai atau santi. Bara dendam, kebencian, dan fitnah atau asuri sampat tetap juga akan mengintip pelaku jalan dayui sampat. Mana mungkin dan mana bisa manusia untuk tidak marah, benci, bahkan iri hati, karena ini adalah eksistensi manusia. Sehingga manusia disebut butaya, manusiaya, dan dewaya. Lalu sadarlah bahwa yang utama adalah saat marah, benci, jangan mengumbar di media sosial. Pandangan Hindu terhadap pendidikan yang menggunakan media sosial. Pendidik atau guru hendaknya mampu berperan sebagai pembimbing untuk menuntun peserta didik atau siswa melalui proses belajar, memimpin peserta didik agar aktivitas dan minat belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta sebagai fasilitator dalam mempersiapkan kondisi yang memungkinkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Namun, dalam proses pembelajaran pendidikan agama Hindu, perlu dioptimalkan melalui pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran oleh guru dan siswa. Pandangan Hindu terhadap media sosial memiliki kelebihan dibandingkan dengan media konvensional. Yang pertama, ada kesederhanaan. Dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul. Sedangkan media sosial sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang tanpa dasar IT pun dapat mengaksesnya. Yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet. Yang kedua, membangun hubungan. Sosial media menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah feedback langsung, ide pengujian, dan mengelola layanan pelanggan dengan cepat. Tidak dengan media tradisional yang tidak dapat melakukan hal tersebut. Media tradisional hanya melakukan komunikasi satu arah. Media sosial sebagai media pendidikan agama Hindu. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi Facebook, Twitter, blog, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.
Dampak positif dari pandangan Hindu. Yang pertama, sebagai media penyebaran informasi-informasi yang up-to-date, sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Ini sangatlah bermanfaat bagi kita sebagai manusia yang hidup di era digital seperti sekarang ini. Dan yang kedua, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial, mengasah keterampilan teknis dan sosial merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi agar bisa bertahan hidup dan berada dalam neraca persaingan di era modern seperti sekarang ini. Hal ini sangatlah penting, tidak ada batasan usia, semua orang butuh untuk berkembang. Yang ketiga adalah memperluas jaringan pertemanan dengan menggunakan jejaring sosial. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing. Hal ini dapat pula mengasah kemampuan berbahasa seseorang, misalnya belajar bahasa Inggris dengan memanfaatkan fasilitas call atau video call yang disediakan di situs jejaring sosial. Media sosial menjadi bermanfaat dan saluran komunikasi yang semakin penting karena meningkatnya penggunaan media sosial sebagai situs berita dan informasi oleh banyak orang. Penggunaan terhadap media sosial di kalangan masyarakat sebagai penyebar luasan berita dan juga informasi melalui media sosial, juga sebagai media pembelajaran. Terkadang pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran memiliki dampak yang negatif. Untuk mensiasati permasalahan dampak negatif media sosial, sebaiknya guru agama Hindu memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran pendidikan agama Hindu. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat materi pelajaran yang sedang diajarkan di sekolah. Dengan cara ini, siswa yang memiliki akun media sosial bisa mendapatkan pengetahuan atau ilmu dari media sosial yang kini bisa diakses di mana saja dan kapan saja melalui handphone, tablet, atau komputer pribadi. Yang kedua, membuat soal latihan di media sosial seperti Facebook. Siswa diharapkan menjawab pertanyaan tersebut melalui pesan di inbox atau melalui komentar yang ada di bawah soal latihan tersebut. Tidak masalah siswa copy paste dari jawaban orang lain, tetapi minimal siswa sudah membaca soal tersebut. Dan yang ketiga, mencantumkan link soal latihan di media sosial yang mengarah ke blog guru mata pelajaran, sehingga selain siswa bisa belajar tentang materi soal pelajaran, blog guru tersebut juga akan kebanjiran pengunjung yang tidak lain adalah para siswanya sendiri. Dengan cara seperti itu, siswa akan dituntun untuk menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran mata pelajaran agama Hindu, dan guru bisa memperhatikan gerak-gerik siswa dan siswi di media sosial, apakah mereka menulis atau mengunggah hal-hal yang positif atau negatif. Dalam pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran pendidikan agama Hindu, guru agama Hindu juga dapat memanfaatkan penggunaan blog. Blog dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk setiap orang. Blogger merupakan situs jejaring sosial yang berupa teks, dokumen, gambar, objek media, dan data yang tersusun secara rapi yang dapat dilihat melalui browser, internet, dan biasanya berisi catatan atau jurnal pribadi. Manfaat blog yaitu yang pertama, sebagai media interaktif di luar kelas. Misalnya, guru di sebuah sekolah memposting materi pelajaran, kemudian siswa mengakses blog tersebut, siswa mengisi komen di blog lalu guru menanggapinya, sehingga terjadi komunikasi antara guru dan juga siswa. Yang kedua, media untuk menyimpan file. Guru dapat menyusun dan meresum materi pelajaran kemudian mengupdate-nya ke blog. Dengan begitu, siswa dapat belajar kapan saja tanpa dibatasi waktu dan tempat. Dan yang ketiga, media untuk mendapatkan informasi. Guru dan siswa bisa mendapatkan informasi melalui proses pencarian dengan search engine akan membuka dan menambah wawasan guru dan siswa tentang dunianya dan dunia ilmu pengetahuan. Bisa melalui membaca koran, buku, majalah, namun kita hanya berperan sebagai pembaca pasif. Dan masih banyak lagi pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran, terutamanya dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan juga pendidikan lainnya. Kesimpulan, dalam agama Hindu, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan itu penting karena umat Hindu sangat mengagungkan ilmu pengetahuan yang dianggap sebagai anugerah dari ide Sang Hyang Widi-Wasa untuk dapat digunakan dengan baik oleh manusia sehingga dapat membuat teknologi yang canggih untuk mempermudah manusia dalam menjalani kehidupannya. Dari presentasi aku tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komen yang di bawah. Bisa juga private chat ke nomor pribadi aku. Sekian dari saya, karena kita awali dengan panganjali umat, maka kita akan akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.
Semoga sehat selalu.